muda, di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang tanda-tanda cowok cuma mempermainkan perasaanmu. Dan saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda sehingga bisa menilai dan kemudian bisa mengambil keputusan supaya waktumu tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, saya dapati ada banyak wanita yang bertahan bahkan tidak tahu kalau dia hanya dimanfaatkan atau cowok itu cuman main-main dengan dia. Akibatnya apa? Bertahun-tahun hubungan mereka dijalani tapi tidak ada kejelasan, bahkan merugikan si ceweknya. Nah, untuk itu tujuan dari video ini adalah bagaimana kita bisa menilai, kemudian terus mengamati, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, berikut ini ada beberapa poin yang akan saya coba bagikan tanda-tandanya. Nah, tanda yang pertama, cowok yang cuma mempermainkan perasaanmu, maka yang pertama adalah dia datang dan pergi seenaknya. Nah, ini tanda yang pertama. Saya dapati orang-orang yang sebentar muncul, sebentar hilang, dan sebentar ada kabar, sebentar tidak ada kabar. Bahkan yang lebih parahnya, menghilang dalam waktu yang lama dan kemudian muncul lagi. Nah, ini model seperti ini adalah model yang tidak jelas. Model yang seperti ini adalah model yang tidak punya tujuan yang pasti. Nah, saya juga banyak dapati ketika konseling anak-anak muda, mereka bilang, ini gimana sih sebenarnya kak? Dia ngomong, dia sayang sama saya. Dia ngomong, dia cinta sama saya. Tapi kadang menghilang, kadang muncul. Nah, saya sampaikan ke mereka bahwa jangan percaya omongan seseorang atau janji seseorang tanpa ada bukti nyata. Jadi kalau dia ngomong dia cinta, dia ngomong dia sayang, tapi hari ini muncul besok hilang, hari ini muncul baru berapa lama baru hilang lagi, maka ini yang disebut dengan omong kosong atau janji-janji yang tidak jelas. Nah, so wanita, ini adalah tanda yang jelas bahwa dia ini cuma mempermainkan perasaanmu. Nah, saya nggak tahu Anda yang mendengar ini sudah berapa lama kamu diginiin tanpa kejelasan, sudah berapa lama kamu dibuat bingung oleh dia. Nah, pesan saya, jangan terlalu lama dengan situasi yang seperti itu yang tidak jelas. Tegaslah, bicaralah ke dia, sebenarnya maumu apa. Kalau dia tidak ada kejelasan, ya akhiri saja daripada kamu dirugikan. Nah, itu yang pertama, tanda-tanda cowok cuma mempermainkan perasaanmu, yaitu pergi dan datang seenaknya. Yang kedua adalah tidak jelas arah hubungannya. Artinya begini, pacaran, tujuan yang jelas dari pacaran ada dua. Yang pertama, mengenal personalnya, ya, kita kenal karakternya, kita kenal pergaulannya, kita kenal keluarganya, kita kenal prinsip hidupnya, pokoknya personalnya kita kenal. Yang kedua, tujuan dari pacaran adalah menikah. Nah, kalau berpacaran dengan cowokmu, ya, lalu kamu tanya kapan menikah dan dia bingung dan tidak memberi kepastian, nah ini yang perlu dipertanyakan. Apalagi kamu yang sudah menjalin hubungan bertahun-tahun, 5 tahun, 7 tahun tanpa kejelasan. Nah, ini yang saya bilang, kalau tidak jelas hubungan kalian, maka dia cuma mempermainkan perasaanmu. Sekalipun dia janji ini, dia janji ini,
dia ngomong ini, untuk mencoba meyakinkan kamu bahwa dia itu sungguh-sungguh mencintai kamu. Tapi kalau tidak ada kejelasan, omong kosong. Orang-orang kayak gitu cuman pintar ngomong, cuman pintar janji, tapi realitanya nol. So, saya nggak tahu teman-teman cewek yang nonton ini, apakah hubungan kalian hubungan yang tidak jelas, ya, bertahun-tahun tidak tahu arahnya, ya. Kalau teman-teman cewek dapati seperti ini, maka pesan saya, bicarakan saja. Bicarakan ke dia, tanya ke dia, sebenarnya hubungan kita ini mau dibawa kemana. Dan pesan saya, teman-teman cewek, Anda mesti punya target. Contoh, 1 tahun atau 2 tahun perkenalan, ya. Begitu chemistry-nya udah dapat, baru 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian baru menikah. Artinya 2 tahun perkenalan, terus 2 tahun pacaran, baru menikah. Nah, buatlah targetnya. Apakah setahun kemudian, 2 tahun kemudian menikah. Setelah target yang sudah dibuat tetap si cowoknya tidak ada kejelasan, maka tegaslah supaya kamu tidak dirugikan dan waktumu terbuang dengan sia-sia. Ingat, umur tidak bisa terulang kembali. Ya, nah itu yang kedua, tidak jelas arah hubungan. Sedangkan yang ketiga adalah tidak berusaha memperkenalkan kamu ke keluarganya atau orang tuanya. Nah ini juga beberapa kali saya layani di anak-anak muda. Mereka berpacaran dalam waktu yang sangat lama. Mereka udah berpacaran sangat lama, tapi cowoknya tidak pernah berusaha untuk memperkenalkan ceweknya ke orang tuanya. Nah, saya nggak tahu alasan pastinya apa tidak diperkenalkan, tapi bagi saya itu adalah hal yang keliru, hal yang salah, dan perlu dipertanyakan. Nah, ada juga yang setelah lama sekali mereka berpacaran, baru kemudian dikenalkan ke orang tuanya, dan orang tuanya tidak merestui. Akibatnya apa? Terbuang waktu begitu lama dengan sia-sia. Karena menikah harus ada restu dari orang tua. So, teman-teman cewek yang nonton ini, setelah engkau memutuskan, kira-kira 1 tahun atau 2 tahun kemudian engkau menikah dengan pacarmu, lalu pikirkanlah kapan sebaiknya diperkenalkan ke orang tuanya. Sebab dibilang kata orang tua, dibilang kata keluarga, itu berarti urusannya penting, prioritas. Nah, kalau kamu tidak diperkenalkan ke keluarganya, berarti kamu tidak masuk prioritas. Itu yang namanya dia cuma mempermainkan perasaanmu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda-tanda cowok cuma mempermainkan perasaanmu. Yang keempat adalah komunikasi tidak lancar, mandek. Ya, komunikasi yang terjadi hanya karena dia mood. Kalau dia lagi nggak mood, dia nggak komunikasi. Ada juga yang cowok, yang laki-laki yang dengan alasan kesibukan, dia cueki, komunikasi tidak jelas. Nah, ini juga masuk dalam kategori hanya mempermainkan perasaanmu. Sebenarnya kalau kita mau jujur, rahasia dari salah satu kunci keberhasilan hubungan adalah komunikasi. Bagaimana mungkin hubungan akan berjalan baik, akan bertumbuh dan menjadi berkat kalau komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau dia komunikasi hanya karena dia mood, terus kalau dia nggak mood dia nggak komunikasi, kamu chat dia balasnya kapan, kamu telepon diangkatnya kapan, bahkan lebih parahnya tidak dibalas chatmu. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Dan kalau teman-teman alami ini dalam waktu yang cukup lama, ya komunikasi tidak lancar, maka pesan saya kepada teman-teman cewek, ambillah sebuah keputusan
keputusan yang tegas untuk menyelamatkan masa depanmu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah tanda-tanda cowok cuma mempermainkan perasaanmu adalah tidak punya waktu, tidak punya quality time. Jadi kalian tidak punya quality time untuk sharing, ngobrol hal-hal penting, untuk mempersiapkan hal-hal penting. Karena saya percaya quality time adalah waktu yang tepat untuk membicarakan masa depan. Begitu masa depan dibicarakan juga persiapan untuk mencapai masa depan. Nah, yang herannya adalah kalau tidak punya waktu quality time. Nah, bagaimana mungkin bisa bertukar pikiran? Kalau hanya lewat telepon, lewat chat, jauh sekali dibandingkan dengan waktu ketemu langsung. So, saya nggak tahu apakah teman-teman cewek punya quality time untuk membicarakan hal-hal penting, quality time untuk mempersiapkan apa yang direncanakan. Dan kalau tidak punya quality time, ya bingung. Saya mau bilang bagaimana itu hubungan. Bagi saya itu masuk kategori kurang jelas juga sih, ya. Nah, kemudian yang keenam adalah hidup dalam kebohongan. Jadi cowok yang suka berbohong, ya, sedikit-sedikit berbohong, maka orang ini adalah orang yang hanya mempermainkan kamu dan dia tidak menghormati kamu. Karena kalau dia menghormati kamu, maka dia akan hidup dalam kejujuran. Dia akan hidup apa adanya. Tapi kalau dia hanya mempermainkan kamu, dia pikir ya buat apa juga. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Apakah cowokmu adalah cowok yang sering berbohong? Ya, hampir setiap kali kalian bertemu, setiap kali kalian berbicara, hampir ditutupi dengan kebohongan. Nah, kalau dia melakukan ini dan ini menjadi kebiasaan dia, maka percayalah, dia hanya mempermainkan perasaanmu. Dia tidak serius. Nah, coba perhatikan ini baik, ya. Perhatikan ini baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah tanda cowok cuma mempermainkan perasaanmu. Yang terakhir ini yang sering sekali terjadi, yaitu cowok itu berusaha atau mencoba merusak kekudusan dan kehormatan kamunya, baik lewat chat, baik lewat telepon, baik ketemu langsung, selalu berupaya melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan kamu. Nah, harusnya kalau cowok yang serius, kalau cowok yang dewasa, takut Tuhan, justru dia harus menjaga kekudusan kamu. Nah, kalau dia lakukan ini ke kamunya, dan dia terus berupaya, dan dia coba buat dengan kata-kata manis, dengan janji-janji manis, maka percayalah, dia itu cuman main-main. Orang itu cuman modus, tidak menghargai dan tidak menghormati kamu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak jelas arah hidupnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang belum dewasa, belum siap menjalin hubungan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan merugikan pasangannya. So, teman-teman cewek yang dengar ini, apa yang harus kamu lakukan jikalau ketujuh hal ini ada pada cowokmu? Yang pertama, ini harus kamu lakukan. Bicaralah, sampaikan apa yang kamu tidak suka. Yang kedua, begitu kamu udah sampaikan dan dia tidak berubah, maka tegaslah ingatkan dia, beri peringatan. Dan setelah kamu beri peringatan dia tidak berubah, maka akhirilah hubungan tersebut, daripada engkau buang-buang waktu. Lebih baik putus waktu berpacaran daripada ingin bercerai setelah menikah terlambat. Sebab apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. So, ini yang boleh saya bagikan, anak-anak muda. Saya berdoa ini dapat menolong engkau dan memberkati kehidupanmu untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang tegas. Tetaplah semangat, tetaplah antusias.
hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.